Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiani Srin Handayani dengan NIM 22131121. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Pengertian. Teori maqasid syariah adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam yang menegaskan bahwa Islam lahir untuk mewujudkan serta memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip kemaslahatan merupakan pangkal konsep dari tujuan syariat atau maqasid syariah yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian manusia beristihad untuk menentukan kemaslahatan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Thohir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota Lamasya, Tunisia. Kemudian pada tahun 1310 Hijriah beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaituniyah. Muhammad Thohir ibn Asyur menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan atau syarah. Dan Muhammad Thohir ibnu Asyur wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usia 94 tahun. Setelah beliau wafat, Islam kehilangan guru sekaligus bapak kedua setelah Al-Syatibi. Teori menurut Ibn Asyur. Yang pertama, al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk termasuk akal jasmani baik batin maupun akhir. Yang kedua, musawah berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Yang ketiga, as-samahah merupakan toleransi atau kedermawanan. Ibn Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah dan yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Yang keempat, al-hurriyah berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendakannya sendiri tanpa hambatan. Pembagian maqasid syariah. Yang pertama, maqasid al-syariah al-amah atau umum adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan kemaslahatan manusia secara umum seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Yang kedua, maqasid al-syariah al-khasahah al-mu'amalat atau khusus ialah tujuan syariat secara khusus, yakni mengenai muamalat, misalnya maqasid syariah, hukum tata niaga, keluarga, perundang-undangan, dan sebagainya. Metode menetapkan maqasid syariah. Yang pertama, bayani, upaya dalam menyikapi nilai pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi lepas. Yang kedua, tarjihi, membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang ketiga, qiyas, memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Yang keempat, maqasidi, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Yang kelima, ta'abudi, memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Kelebihan. Yang pertama, sisi metodologi dan penetapan ilat. Maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Ibn Asyur secara khusus mengkodifikasikan pemikirannya tentang peradilan. Yang kedua, segi pengembangan jangkauan. Ibn Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid syariah. Di dalamnya membahas isu maqasid syariah dengan tujuan yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Yang ketiga, penetapan iliyat pada maqasid al-syariah al-qasah, mengambil sampel iliyat dan menetapkannya kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui iliyat yang ada dalam pembahasan. Kelemahan dari konsep maqasid syariah. Thohir ibnu Asyur terletak pada pemikirannya
yang besarannya masih serupa dengan Imam Asy-Syatibi seperti metode istikharah dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas, disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara. Metode ini sama dengan metode Imam Asy-Syatibi, yaitu mujarad al-amr wa an-nahi al-ibtidah at-tasyrih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.